mindset di masyarakat itu bahwa profesi petani itu luar biasa rendahnya, itu menurut saya. Yang bertani di gunung itu adalah kampungan, mohon maaf ya, itu tidak tahu teknologi, kemudian tidak tahu informasi. Nah ini banyak sekali mindset itu kan cenderung seperti menyisihkan gitu ya, untuk beberapa orang seperti itu. Ya, jumpa lagi bersama kita Sobat Dinas Pusat ya. Hari ini kita akan sedikit bercerita tentang kenapa sih kita perlu bertani, bukan harus ya, tapi perlu. Jadi untuk sobat semua, teman-teman, saudara-saudara se-Indonesia lah ya. Jadi kenapa kita perlu bertani dan apa sih manfaatnya kita bertani. Jadi ternyata seperti ini untuk teman-teman semua ya. Jadi banyak mindset bahwa bertani itu sesuatu yang tidak menghasilkan, capek ya, itu adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan golongan menengah ke bawah. Nah sebenarnya enggak juga ya, kalau kita bercerita seperti itu sebenarnya enggak juga, karena seperti ini ya, apalagi kalau kita sudah bicara bertani, terutama kopi ya di daerah kita, itu banyak sekali gitu manfaatnya. Sebagai contoh seperti ini, saya sedang berkunjung di perkebunan teman kita ya, ini luar biasa sekali kalau kita lihat. Ada banyak hamparan perkebunan kopi yang sebenarnya ini dikelola secara mandiri. Artinya apa? Siapapun bisa bertani, siapapun layak berhasil untuk bertani. Nah, terutama untuk pemuda-pemuda se-Indonesia. Jadi bertani itu bukan masalah kita dari secara ekonomi itu stratanya menengah ke atas, menengah ke bawah, itu bukan seperti itu. Terutama pemuda itu ya, pemuda itu sangat layak untuk menjadi seorang petani, apalagi seperti sekarang gitu ya. Petani itu di era pemerintahan sekarang luar biasa digalakkan di pemerintahan yang sekarang ini. Ada contoh seperti program petani milenial. Petani milenial ini kan sebenarnya difasilitaskan untuk masyarakat Indonesia agar gemar atau agar lebih mencintai profesi sebagai seorang petani. Nah, apa program yang digalakkan? Itu program petani milenial ya, yang salah satu programnya adalah mempermudah akses untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, yang mungkin nanti arahnya juga bisa ke permodalan. Jadi untuk teman-teman semua yang punya keinginan, impian, apalagi yang memang tinggal di daerah perkebunan pertanian, itu sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak bertani. Nah intinya seperti itu. Untuk saya sendiri ya, saya bertani ini sebenarnya bukan hal yang asing buat saya, karena bapak saya, emak saya di kampung itu adalah seorang petani. Cuman bedanya beliau itu tinggal di daerah yang memang bertaninya itu padi, jagung dan sebagainya. Jadi artinya sejak kecil saya sudah akrab dengan dunia pertanian. Nah tapi di tahun 2021 ke 2022 saya mulai bertani sendiri. Kalau bertani sendirinya belum lama. Dunia pertanian atau perkebunan yang saya geluti itu adalah kopi ya, kopi yang seperti ini ya teman-teman, dengan kopi. Nah dari situ saya mulai belajar. Beberapa waktu terakhir saya belajar dengan teman-teman di Dinas Pusat ya. Ada Mas Basuki, ada Om Supri, ada Mas Anjar, ada Bang Japra, dan banyak teman-teman yang lain ya. Jadi kita sudah belajar gimana sih sebenarnya bertani atau berkebun kopi yang baik dan benar. Nah, walaupun belum sepenuhnya, sedikit demi sedikit secara pribadi saya sudah menerapkan apa yang mereka berikan, pengalaman-pengalamannya. Sekali lagi saya secara pribadi belajar pengalaman dari mereka-mereka yang sering sharing dengan saya. Sering waktu kumpul-kumpul dengan teman-teman di Dinas Pusat itu kita sharing, kapan sih waktu pemupukan kopi, kemudian seperti apa sih perawatan batang yang baik, seperti apa sih tunas-tunas yang perlu dijaga untuk nanti bakal buah itu bisa nempel di situ, pemupukan dan sebagainya, sampai ke pemilihan bibit. Adapun kalau ditanya hasil sekarang memang belum maksimal ya, karena memang
bertani apalagi kopi itu jangkanya nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun gitu ya. Untuk pemula seperti saya dalam jangka waktu 2-3 tahun terakhir saya pikir cukup menggembirakan gitu ya, cukup menggembirakan. Kenapa? Karena di waktu tersebut saya sudah belajar banyak hal. Nah, kalau sekarang ini boleh dikatakan tinggal bagaimana menerapkannya. Nah, tinggal bagaimana saya menerapkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita sharekan di komunitas kita, gitu ya, itu maksimal atau tidak. Nah, untuk saya pribadi cerita sedikit ya untuk teman-teman. Jadi waktu itu saya beli kebun yang tidak terlalu luas, mungkin untuk tanaman sekitar 500 atau 700 pohon kopi. Nah, di situ kondisinya tidak terlalu baik ya. Kondisinya tidak terlalu baik. Tapi kita belajar apa dulu sih yang mesti dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Misalkan kalau waktu itu saya dapat saran, ternyata rumputnya harus dibasmi dulu semuanya, harus dikendalikan dulu. Kemudian setelah itu baru kita rawat batangnya dan seterusnya sampai sekarang ini. Alhamdulillah sedikit sudah ada hasilnya. Nah, itu yang saya bilang tadi cukup memuaskan walau belum maksimal. Nah, artinya masih bisa dioptimalkan lagi. Itu untuk pengalaman saya pribadi. Ini lagi ya bicara soal program petani milenial ya yang sudah mulai digalakkan oleh Menteri Pertanian di Kementerian Pertanian ini luar biasa sekali. Kami sangat support dengan program tersebut. Di mana pemerintah ini luar biasa memfasilitasi semua pihak lah ya, terutama petani ini untuk semakin bersemangat gitu menjadi atau menekuni dunia pertanian. Tapi dengan program tersebut tentu masih ada celah-celah yang perlu mungkin kita evaluasi gitu ya, dimana mungkin ada beberapa regulasi, beberapa ketentuan yang di situ banyak petani di Indonesia itu tidak bisa daftar program tersebut. Misalkan di persyaratan lulusan yang mesti lulusan pertanian dan sebagainya gitu ya. Itu saya pikir itu cukup menghambatnya seperti apa. Tidak semua petani seperti kita, seperti kami di desa ini lulusan dari jurusan pertanian. Ya contohnya secara pribadi, saya dulu sekolahnya SMK yang bukan jurusan pertanian. Sangat ingin gitu daftar di program tersebut, tapi ya terbentuk regulasi itu. Mungkin ke depan itu bisa disesuaikan lah. Nah, itu ya bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat petani yang ada di Indonesia. Kemudian juga di sini saya juga ingin mengajak sekarang gini ya, untuk pemuda-pemuda lah, terutama petani-petani kopi terutama ini yang saya coba ingin ajak gitu. Kita mesti harus naikkan lagi motivasi kita, semangat kita, inovasi kita untuk bertani, terutama kopi. Ya, untuk teman-teman semua ya, terutama pemuda, dulu itu mindset di masyarakat itu bahwa profesi petani itu luar biasa rendahnya, itu menurut saya. Karena apa? Dulu itu kalau petani kopi seperti ini itu cuma ada di pegunungan. Yang kebanyakan orang berpikir itu yang bertani di gunung itu adalah kampungan, mohon maaf ya, itu tidak tahu teknologi, kemudian tidak tahu informasi gitu. Nah, ini banyak sekali mindset itu kan cenderung seperti menyisihkan gitu ya, untuk beberapa orang seperti itu. Nah, kalau sekarang ini sudah nggak bisa lagi petani kopi dianggap seperti itu. Ya, untuk teman-teman semua ya, pemuda, ayo kita semangat terus bertani kopi. Kenapa? Harga kopi sekarang berapa? Itu ya, dengan pola perawatan yang katakan sedikit inovasi saja, bahan informasi banyak, kita bisa manfaatkan teknologi. Ya, daripada HP kita cuman pakai untuk main game online dan sebagainya, kenapa nggak kita sisihkan waktu 1 atau 2 jam atau mungkin beberapa waktu HP kita untuk buka YouTube atau sosial media yang lain yang berkaitan dengan bagaimana sih perawatan kopi yang benar gitu ya, bagaimana sih cara pemupukan yang pas gitu yang dibutuhkan kopi. Karena petani milenial ya kita sebut seperti itu, pemuda yang semangat bertaninya itu tinggi, pasti mau belajar minimal dari teknologi. Kalau zaman dulu bertanya itu atau memupuk atau merawat itu hanya katanya-katanya yang tidak ada penjelasan spesifiknya itu
kenapa kok harus dipupuk urea dan NPK gitu ya. Kenapa kok ada jenis pupuk itu bermacam-macam, ada taunya kalau zaman dulu pupuk buah sama pupuk daun. Tapi kalau petani milenial sekarang, pemuda-pemuda itu kita mesti tahu gitu ya. Kita mesti tahu kenapa kok NPK, ya kan? Sebenarnya NPK itu apa? Nah, kita bisa pelajari itu dari teknologi gitu ya, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan TikTok dan sebagainya lah, semua platform media sosial itu sudah banyak menyediakan informasi tentang itu. Sebagai contoh, tanaman ini kan butuh makanan ya, itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada minimal kalau di tanaman itu ada 2 fase gitu ya. Fase vegetatif, ada fase juga generatif gitu ya. Apa sih vegetatif? Ada apa itu generatif? Ada namanya pertumbuhan sama produksi atau pembuahan. Nah, dari 2 fase itu juga pupuknya beda, Mas. Semuanya beda. Karena apa? Karena kalau masa pertumbuhan di vegetatif itu yang dibutuhkan nutrisinya itu yang berkaitan dengan pertumbuhan. Misalkan lebih banyak nitrogennya ya. Kemudian kalau misalkan di masa produksi atau masa pembuahan, kita biasanya sering sebut bahasa awam itu pupuk buah. Itu apa sih yang dibutuhkan? Nah, sebagai contohnya itu nitrogennya tidak terlalu banyak. Kita naikkan di kalium sama fosfornya. Dan sebagainya, kan ada banyak banget tuh kandungan-kandungan dalam pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman, bukan dibutuhkan oleh petani. Nah, gitu. Kalau dulu mindsetnya hanya pupuk daun dan pupuk buah. Nah, petani muda seperti kita perlu belajar bukan dari pupuk buah dan pupuk daunnya saja, bukan dari merek A, merek B, dan merek C-nya saja, tapi kita juga perlu belajar kandungannya. Jadi kita nggak terlalu terpaku dengan merek. Terus lagi, kenapa kita mesti bertani tadi ya untuk para pemuda? Kopi ini kan harganya luar biasa nih. Nggak tahu kita mau sampai sekarang sampai kapan harga kopi ini katakan cenderung tinggi ya. Ya mudah-mudahan aja terus-menerus tinggi atau stabil di harga sekarang. Ya kalau misalkan sekarang di harga 50 ke atas, 60, 70 dan sebagainya. Nah itu kan sudah luar biasa. Artinya apa? Dengan menghasilkan 10 kilo saja, itu kita sudah bisa mendapatkan uang sekian. Nah kalau pemuda daripada bingung mau bertani apa, ladang bapaknya, ladang orang tuanya itu yang tidak terawat, ya kan, dengan pengetahuan yang mungkin belum terkontaminasi dengan teknologi, ayo kita para pemuda belajar gimana caranya bisa menghasilkan produksi dari perkebunan yang bapak kalian miliki. Itu. Kemudian juga yang lain lagi, alasan berikutnya kenapa kita perlu bertani, itu kopi ini luar biasa, gitu ya. Kopi ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena gini Mas, kopi ini walaupun hanya 1 tahun sekali, kesannya gitu ya, kesannya 1 tahun sekali, padahal dalam 1 tahun itu ada beberapa waktu petik kopi. Nah sebenarnya seperti itu. Kesannya memang hanya 1 tahun sekali, tapi sebenarnya ada beberapa waktu kita bisa panen, walaupun tidak dengan jumlah yang sebesar di musim yang memang waktunya musim besar gitu. Nah jadi apa? Jangan khawatir. Salah satu alasan kenapa orang berhenti bertani kopi itu kan, kopi itu hasilnya tahunan. Lah kita loh butuh makannya itu kan tiap hari toh. Nah, padahal nggak juga. Dan kopi itu tidak seperti kita bertani sayur. Kenapa? Kalau bertani sayur itu kita nggak seolah-olah itu waktu kita lebih sedikit di luar kebun daripada kita harus maksudnya waktu kita itu lebih sedikit di luar kebun, istirahatnya lebih sedikit, dan kita harus porsir waktu kita di perkebunan sayuran itu. Karena kalau sayuran itu kan hamanya luar biasa. Misalkan ulet, semut dan sebagainya itu luar biasa. Kalau kopi enggak serumit itu. Kalau kopi kita kerja 1 minggu di kebun itu paling lama, misalkan basmi atau mengendalikan rumput dengan herbisida 2 hari 3 hari tergantung luas lahannya ya. Kemudian kita istirahat. Kemudian
3 bulan kemudian kita baru mulai kendalikan lagi gulmanya, rumputnya. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali juga kita cukup mengendalikan semut-semut, insekta-insektanya gitu ya. Itu gampang, semuanya sudah tidak kita ambil cabut koret satu persatu, itu enggak. Semuanya sudah menggunakan teknologi lah, kita katakan seperti itu. Nah, jadi banyak alasan untuk berhenti bertani, tapi lebih banyak alasan untuk kita termotivasi menjadi seorang petani, khususnya petani kopi. Nah, jadi untuk semua teman-teman se-Indonesia, terutama pemuda dan terkhusus lagi untuk Sobat Pusat di seluruh Nusantara, saya mengajak semua teman-teman untuk lebih giat lagi meningkatkan produktivitas kopi agar secara ekonomi, secara kemandirian, secara kesejahteraan kita bisa lebih terangkat, kita bisa lebih sejahtera, lebih mulia di dunia dan di akhirat. Kemudian untuk Sobat Pusat semua dan semua teman-teman yang baru gabung menyaksikan channel kami di Dinas Pusat, tetap semangat, jangan lupa subscribe channel kami Dinas Pusat.